Buku Cash Flow Quadrant adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Buku ini adalah salah satu karya populer dari Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan pandangannya tentang keuangan, investasi, dan bagaimana mencapai kebebasan finansial. Buku ini memperkenalkan konsep Cash Flow Quadrant yang mengkategorikan orang berdasarkan sumber utama pendapatan mereka. Cash Flow Quadrant mengembangkan konsep yang diperkenalkan di buku Robert Kiyosaki sebelumnya, yaitu Rich Dad Poor Dad. Gue udah pernah bahas di video ini, kalian boleh cek dulu dan nanti balik lagi ke video ini. Buku ini lebih mendalam membahas 4 kategori dalam Cash Flow Quadrant. Yang pertama yaitu employee atau karyawan, yang kedua self-employed atau wira swasta mandiri, yang ketiga itu business owner atau pemilik bisnis, dan yang terakhir itu adalah investor. Robert Kiyosaki menjelaskan bagaimana orang yang berada di masing-masing kuadran memiliki cara berpikir dan pendekatan yang berbeda terhadap uang dan keuangan. Ia berbicara tentang perbedaan antara berfokus pada pendapatan aktif atau pekerjaan dan pendapatan pasif atau pendapatan dari aset. Buku ini juga membahas pentingnya belajar tentang keuangan, investasi, dan resiko, serta mengubah pola pikir untuk mencapai kebebasan finansial. Dan berikut ini adalah 10 poin penting yang bisa kalian pelajari dari buku Cash Flow Quadrant. Sebelum kita masuk, gua mau kasih info bahwa 75% penonton di channel ini belum subscribe channel ini. So please support gua dengan cara subscribe channel ini, oke? Thank you. Yang pertama, Cash Flow Quadrant. Buku ini memperkenalkan konsep Cash Flow Quadrant yang mengelompokkan orang berdasarkan sumber utama pendapatan mereka. Kategori-kategori tersebut adalah employee, self-employed, business owner, dan juga investor. Nah, di sini gua bedah sedikit ya keuntungan kalau kita di masing-masing kuadran ini. Ini yang gua dapatkan dari buku ini. Kalau yang pertama, yang employee, itu keuntungannya adalah kalian aman dan stabil tiap bulan. Jadi pendapatan kalian itu gak naik turun, yaitu stabil tiap bulannya. Dan yang kedua dari self-employed adalah kalian bebas, waktu kalian bebas, kalian kapan saja mau kerja bisa, yang penting kerjaan kalian siap dan kalian bisa dapat uang tiap kali kalian bekerja, gitu loh. For example, kalau misalnya kalian jadi desainer, ya kan, kalian misalkan desain project untuk klien kalian, nah kalian dibayar dari project itu dan kalian juga bebas menentukan kapan kalian mau bekerja. Itu adalah self-employed. Untuk business owner, keuntungannya adalah kalian bisa mendapatkan uang yang sangat banyak, tidak terbatas tergantung dari bisnis kalian. Kalian juga bisa membeli waktu orang untuk bekerja untuk kalian. Dan kerugiannya adalah kalau bisnis naik turun, pendapatan kalian tidak stabil, bisnis itu juga besar sekali resikonya. High risk, high gain. Kita ke yang terakhir, yaitu investor. Untuk investor, enaknya adalah waktu kalian itu banyak, uangnya juga banyak, tapi modalnya juga perlu banyak. Karena kalau kalian mau jadi investor, kalian perlu menyuntikkan modal di sebuah bisnis yang menghasilkan cash flow untuk kalian. Jadi untuk investor kalian butuh modal yang besar. Jadi biasanya kalau orang mulai itu mulainya dari employee dan self-employed. Kalau udah punya modalnya, kalian ke business owner, jadi business owner. Dan kalau kalian punya uang besar dari bisnis kalian yang kalian jalankan, kalian bisa jadi investor dengan cara funding ke bisnis-bisnis yang mau berkembang. Yang kedua, perbedaan antara karyawan, pemilik bisnis, dan investor. Kiyosaki menyoroti perbedaan utama dalam cara berpikir dan bertindak antara karyawan dan pemilik bisnis atau investor. Ia menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran kewirausahaan dan berinvestasi untuk menciptakan aliran kas yang pasif atau passive income. Yang ketiga, aset versus reliabilitas. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah perbedaan antara aset dan juga liabilitas. Robert Kiyosaki mendorong pembacanya untuk mempunyai aset yang menghasilkan pendapatan, bukan hanya mengakumulasi barang-barang konsumsi atau liabilitas yang menghabiskan uang. Yang keempat, pendidikan keuangan. Kiyosaki mengkritik kurangnya pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan tradisional. Ia menekankan pentingnya pendidikan keuangan mandiri dan memahami bagaimana cara uang bekerja. Ini gua gak tahu ya sistem pendidikan keuangan mereka di luar negeri itu gimana. Tapi di Indonesia ya kita tahu kalau kita dari dulu pas sekolah kita tidak pernah diajarkan tentang keuangan. Jadi
kita cuma diajarin aja tentang sejarah nih, tapi kalau sejarah uang, bagaimana uang diciptakan, itu tidak diajarin loh. Nggak pernah gua belajar di sekolah. Kalau kalian mungkin diajarin, ya bagus gitu. Tapi yang gua perlu tekankan, ada beberapa hal penting yang harusnya kita tahu, yang harusnya kita pelajari pas sekolah, tapi tidak diajarin. Yang pertama itu adalah investasi. Kita tidak diajari bagaimana cara membaca laporan keuangan, cara investasinya gimana, cara membeli properti gimana, kita tidak diajarin gitu loh. Tentang inflasi juga kita tidak diajarin, kita cuma tahu inflasi itu 3% per tahun, tapi penyebab inflasi itu apa? Kita tidak diajarin secara detail. Yang kedua, ya kan, kita tidak diajarin tentang pajak. Padahal pajak itu sangat penting. Kalau untuk anak IPS mungkin ada diajarinnya, tapi kalau untuk kayak gua anak IPA itu tidak diajarin. Dan pajak itu juga sangat penting banget, karena untuk orang yang berpenghasilan itu pajaknya itu progresif dan itu juga harus dipelajari dengan baik gitu loh. Kalau tidak bayar pajak itu gimana, itu juga harus diedukasi. Dan yang ketiga adalah cara untuk mengelola keuangan. Gua tidak pernah sama sekali diajarin tentang cara mengelola keuangan. Di sekolah gua tidak pernah diajarin. Dan biasanya kalau kita baca artikel ya, itu ada diajarin tentang 50-30-20 rules. Dimana kalau untuk orang yang gaji UMR, gua setuju banget kalian boleh ikuti. Ya kan, 50 untuk kebutuhan, 30 untuk kesenangan, dan 20 itu untuk tabungan, untuk investasi gitu loh. Gua tidak setuju banget tentang konsep ini. Kenapa? Karena menurut gue itu nggak make sense. Mungkin kalau untuk teman-teman yang mungkin udah pendapatannya 100 juta atau mungkin sampai 1 M gitu ya. Kalau kalian dapat uang 100 juta, masa kalian mau spend 50 juta untuk kebutuhan? Kebutuhan apa segede itu loh? Masa 30 juta kalian mau spend untuk kesenangan? 20 juta baru diinvestasi? Kalau menurut gua sendiri itu biasa paketnya spending camp. Ya kan? Ini gua juga diajari sama Timothy Rona. Gua nonton video dia tentang cara mengelola keuangan dan gua ikutin yang dia bilang. Yaitu kita harus menggunakan spending cap. Misalkan nih, gua tahu kebutuhan gua tiap bulan itu misalkan 2 juta rupiah dan gua perlu 1 juta ekstra lagi untuk senang-senang misalkan gitu. Jadi ya tiap bulan kalau misalnya gua gajian, atau tiap bulan kalau misalnya gua ada pembagian komisi atau mungkin ada pembagian dividen atau apa, ya udah berarti gua cuma boleh gaji gua sendiri 3 juta, sisanya gua harus tabung, sisanya gua harus investasi. Itu yang gua lakuin sampai sekarang gitu. Kalau untuk karyawan, mungkin kalau misalnya kayak gaji UMR tadi, ya ikuti yang 50-30-20 rules itu oke. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang freelance atau apa ya, mungkin pendapatannya mungkin ya let's say 2 digit lah. Ya kan? Masa kalian mau spend setengah untuk kebutuhan? Kan nggak mungkin kan kebutuhan kalian setinggi itu. Itu maksud gua sih. Yang kelima, investasi. Buku ini mengajarkan tentang jenis-jenis investasi seperti investasi properti, saham, dan juga emas. Robert Kiyosaki menekankan pentingnya memahami resiko dan potensi pengembalian dari investasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Robert Kiyosaki menggarisbawahi pentingnya pengembangan keterampilan dan pendidikan kontinu dalam meraih kebebasan finansial. Ia mendorong pembacanya untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Yang ketujuh, menumbuhkan aliran kas pasif. Buku ini mendorong pembacanya untuk fokus pada membangun aliran kas pasif yang dapat mendukung gaya hidup mereka, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pendapatan aktif, yaitu bekerja. Yang kedelapan, kesadaran keuangan dan mentalitas. Robert Kiyosaki berbicara tentang pentingnya untuk memiliki kesadaran keuangan dan mengubah pola pikir terkait uang. Ia menekankan bahwa perubahan mentalitas adalah kunci untuk meraih kebebasan finansial. Yang kesembilan, resiko dan peluang. Robert Kiyosaki berbicara tentang pentingnya mengambil resiko yang terukur dan memanfaatkan peluang dalam dunia keuangan dan bisnis. Ia mendorong pembacanya untuk tidak takut gagal, dan kalau gagal, belajar dari kesalahan. Yang ke-10, pentingnya jaringan dan tim. Buku ini membahas tentang pentingnya untuk membangun jaringan dan bekerja dengan tim yang memiliki keahlian yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan keuangan. Poin di atas mencerminkan pesan utama dalam buku Cash Flow Quadrant yang menekankan pentingnya mengembangkan pola pikir kewirausahaan, memahami dinamika keuangan, dan berinvestasi dengan bijak untuk mencapai kebebasan finansial. Seri bedah buku ini merupakan salah satu tema di channel untuk gua, karena gua sendiri suka baca buku.
Kemarin juga di video sebelumnya, gua ada baca komentar dari teman-teman yang request gua untuk membahas Psychology of Money dan juga The Intelligent Investor. Dan satu lagi gua lupa judulnya apa, kayaknya tentang Robert Kiyosaki juga, tapi bukan buku yang ini, nanti gua cek. Jadi santai aja, karena kedepannya gua akan perbanyak video seperti ini. Gua akan review buku-buku yang seperti Psychology of Money. Psychology of Money gua belum baca habis sih, jadi gua nanti kejar untuk baca habis. Jadi gua bisa rangkum dan gua bisa buat poin penting untuk kalian. So stay tune di channel untuk gua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nanti kedepannya ada video baru, kalian bisa dapat infonya guys. Okay, that's it guys. My name is Jeffrey and see you in the next video. Bye bye.